Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Siliba. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Manajemen Risiko Keuangan UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca krisis global. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk pengganti UTS dari mata kuliah metode penelitian. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertama tentang latar belakangnya, di mana pasca krisis global UMKM atau usaha mikro kecil menengah mengalami kembali menjadi tulang punggung pemilihan ekonomi di berbagai negara, khususnya Indonesia. Namun, ketidakpastian ekonomi akibat dampak lanjut dari pandemi COVID-19, konflik geopolitik, inflasi global, dan disrupsi rantai pasok telah menempatkan UMKM dalam posisi yang sangat rentan terhadap risiko keuangan. Meskipun UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia, tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi risiko keuangan masih relatif rendah. Berbagai laporan menyebutkan bahwa manajemen risiko keuangan pada UMKM cenderung aktif dan bersifat ad hoc, terutama dalam mengantisipasi risiko likuiditas, kredit, dan juga fluktuasi pasar. Sebuah studi menyebutkan bahwa integrasi teknologi seperti knowledge graph dan AI dalam manajemen risiko UMKM masih sangat terbatas dan belum mencangkup risiko secara holistik. Bahkan dalam konteks digitalisasi, masih terdapat kesenjangan pemanfaatan big data, blockchain, dan juga pemantauan risiko secara real time pada sebagian pasar UMKM. Tidak hanya dari aspek teknologi, tantangan UMKM juga mencangkup minimnya literasi keuangan, lemahnya akses terhadap pembayaran formal, serta ketidaksesuaian kebijakan dan karakteristik lokal UMKM informal. Nah, di sisi lain juga, dukungan kebijakan seperti insentif likuiditas oleh Bank Indonesia dan penguat peran profesi manajemen risiko oleh otoritas jasa keuangan telah mendukung munculnya ekosistem imigrasi risiko baru. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya menjangkau sektor UMKM informal yang justru mendominasi struktur ekonomi di negara berkembang. Nah, oleh karena itu, di sini itu diperlukan analisis yang mendalam terhadap bagaimana UMKM baik formal maupun informal mengelola risiko keuangan dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi pendekatan yang telah digunakan, mengevaluasi keterbatasannya, serta mengembangkan model manajemen risiko keuangan yang lebih kontekstual dan adaptif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca krisis global. Oke, selanjutnya tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama adalah kondisi bagaimana aktual penerapan manajemen risiko keuangan pada UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca krisis global. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga adalah sejauh mana peran teknologi digital, kebijakan pemerintah, dan literasi keuangan mempengaruhi efektivitas manajemen risiko keuangan UMKM. Yang keempat adalah apakah terdapat perbedaan pendekatan manajemen risiko antara UMKM formal dan informal dalam konteks ketidakpastian pasca krisis global. Yang kelima adalah model manajemen risiko keuangan seperti apa yang paling efektif dan adaptif bagi UMKM di era ekonomi digital dan globalisasi pasca krisis global. Next. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian saya ada 5.
Yang pertama adalah menganalisis kondisi aktual manajemen risiko keuangan yang diterapkan oleh UMKM dalam menghadapi dinamika ekonomi pasca krisis global. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi sumber risiko keuangan bagi UMKM serta strategi yang digunakan untuk mengelolanya. Yang ketiga, di mana menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi keuangan atau fintech, kebijakan regulasi dan tingkat literasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan risiko pada UMKM. Yang keempat adalah membandingkan pendekatan manajemen risiko antara UMKM formal dan informal dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima, mengembangkan model konseptual manajemen risiko keuangan yang inovatif dan aplikatif untuk memperkuat ketahanan keuangan UMKM pasca krisis global. Next. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, yaitu tujuan pustaka. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang teori-teori yang relevan dengan metode studi kasus. Di mana pendekatan studi kasus adalah metode yang digunakan untuk menelaah fenomena dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Nah, menurut Yun 2018, studi kasus sangat relevan untuk mengkaji konteks UMKM karena memberikan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas praktik keuangan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sariningsi 2017 yang menggunakan studi kasus dalam menilai perbedaan metode costing pada UMKM dan berhasil mengungkapkan keputusan keuangan yang dipengaruhi oleh konteks lokal. Teori pendekatan kualitatif studi kasus juga mengacu pada teknik triangulasi yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumen sebagai sumber data utama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun interpretasi yang kuat dari data yang dikumpulkan, sebagaimana digunakan oleh Taufik 2010 dalam studi kursus bahasa Inggris berbasis metode komunikatif. Pendekatan studi kasus juga sangat tepat diterapkan dalam studi keuangan UMKM karena struktur organisasinya cenderung informal dan berbasis relasi personal. Gelo et al. 2021 menunjukkan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengurai peristiwa risiko kerja di sektor jasa menggunakan metode House of Risk. Nah, untuk pemahaman yang lebih lanjut lagi, bahwa pendekatan studi kasus ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem kontrol internal dalam sektor keuangan UMKM. Studi oleh Muhammad Lasaurdila dan Rakmanto membuktikan bahwa studi kasus pada sistem pemberian kredit bank daerah dapat mengungkap kepatuhan terhadap kerangka kerja COSO secara rinci. Studi kasus juga mencakup pengukuran efektivitas kebijakan berbasis kinerja seperti penganggaran yang diuraikan secara fenomenologis oleh Widyantoro 2009 dalam konteks Universitas Negeri. Dalam konteks distribusi UMKM, studi kasus juga efektif diterapkan untuk menguji simulasi estimasi risiko menggunakan metode Monte Carlo et al. 2024, di mana menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat membantu UMKM untuk mengatasi risiko ketidakpastian distribusi. Nah, pendekatan studi kasus ini juga sering digunakan dalam analisis pengambilan keputusan berbasis data historis dan observasi langsung terhadap aktivitas ekonomi mikro. Sawitri dan juga Kurnia
membuktikan relevansi metode ini dalam mengkaji proses produksi program televisi edukasi melalui interaksi antara aktor organisasi. Selanjutnya, bagian kedua adalah pengembangan metode studi kasus, di mana pengembangan metode studi kasus dalam riset akuntansi dan manajemen keuangan mengalami perluasan pendekatan sejak dekade terakhir. Studi kasus ini tidak lagi hanya digunakan sebagai metode deskriptif, tetapi telah berkembang menjadi pendekatan analitik, kritis, dan eksploratif yang digunakan untuk menggali praktik-praktik manajerial yang kompleks. Nah, salah satu contohnya yaitu ditunjukkan oleh Widiantoro 2009 yang menggunakan pendekatan fenomenologi dalam studi kasus implementasi anggaran berbasis kinerja di lingkungan perguruan tinggi negeri yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas subjektif pelaku organisasi. Pengembangan studi kasus juga terlihat dalam mengaplikasikannya untuk menganalisis sistem kontrol dan resiko internal pada lembaga keuangan, misalnya studi oleh Muhammad Lassaudia dan Rahmanto 2014 yang mengembangkan metode evaluasi resiko pada proses pemberian kredit berbasis KOTO yang sekaligus menggabungkan pendekatan kualitatif dan kerangka teori standar internasional. Metode studi kasus dalam konteks UMKM juga berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap akuntabilitas dan ketahanan bisnis. Studi oleh Sariningsi 2017 menggunakan studi kasus untuk membandingkan metode costing tradisional dan activity-based costing menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengungkapkan struktur biaya yang tersembunyi dan membantu UMKM dalam mengambil keputusan harga produk. Selanjutnya adalah pendekatan studi kasus juga diintegrasikan dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian risiko distribusi UMKM. Hak et al. 2014 mengembangkan simulasi Monte Carlo dalam studi kasus distribusi makanan ringan tradisional yang menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif dapat bersinergi dengan pendekatan status untuk mengurangi ketidakpastian operasional. Penerapan metode studi kasus juga makin adaptif terhadap perubahan paradigma pengelolaan risiko berbasis budaya lokal. Studi oleh Sawitri dan juga Kunila menekankan pentingnya pemahaman terhadap relasi sosial dan budaya dalam manajemen produksi program televisi edukatif yang bisa dianalogikan dengan dinamika pelaku UMKM di Indonesia. Pengembangan lain juga ditunjukkan dalam studi yang memanfaatkan metode House of Risk untuk mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan kerja di sektor manufaktur. Pendekatan ini bisa diadaptasi untuk mengevaluasi risiko keuangan operasional UMKM melalui proses identifikasi dan juga priorisasi risiko. Dalam bidang keuangan mikro, studi kasus juga mulai banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen UMKM selama pandemi. Penelitian oleh Chaya et al. Menggunakan studi kasus untuk menganalisis risiko keuangan di UMKM Amira Hijab dan membuktikan bahwa studi kasus efektif menangkap dinamika perubahan finansial secara krisis. Selain daripada itu, metode ini juga mulai digunakan dalam mengembangkan strategi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia UMKM, di mana Mayu Giastiwi menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus mampu merekam dampak nyata dari pelatihan digital terhadap kapasitas manajerial UMKM dalam ekosistem inkubator bisnis. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk pada yang ketiga, di mana penelitian sebelumnya yang relevan dengan metode fenomenologi dalam konteks UMKM dan manajemen risiko keuangan.
di mana metode fenomenologi dalam penelitian akuntansi keuangan dan UMKM digunakan untuk memahami makna subjektif yang dialami oleh pelaku bisnis dalam menghadapi realitas ekonomi yang dinamis. Pendekatan ini menjadi penting dalam menggambarkan persepsi, emosi, dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM dalam mengambil keputusan finansial. Sebuah penelitian oleh Widyantoro menekankan bahwa pendekatan fenomenologi sangat efektif dalam mengeksplorasi dinamika pemahaman aktor atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di lingkungan universitas negeri. Penelitian ini juga diperkuat oleh pendekatan kualitatif interaktif dalam studi Taufik 2010 yang menelusuri pengalaman guru dalam menerapkan metode pembelajaran komunikatif sebagai strategi bertahan hidup pendidikan non-formal di tengah keterbatasan sumber daya. Pendekatan fenomenologi juga digunakan untuk menggali pengalaman pelaku ekonomi mikro dan menghadapi ketidakpastian. Oleh Rahayu 2013 menyiratkan pentingnya pemahaman subjektif dalam menilai peran inklusi keuangan digital terhadap pelaku UMKM informal. Hal yang sama dikemukakan oleh Dewi dan juga Ridhasya yang meneliti pengaruh literasi resiko terhadap adopsi teknologi keuangan di kalangan UMKM, di mana pendekatan fenomenologis digunakan untuk mengeksplorasi hambatan dan harapan pelaku usaha kecil. Dalam studi oleh admin, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaku UMKM memaknai ketentuan regulasi dan adaptasi terhadap risiko keuangan. Mereka menyoroti bagaimana narasi perilaku usaha sangat penting untuk memahami cara mereka merespon regulasi yang tidak sesuai dengan realitas lapangan. Nah, sebaliknya, studi oleh Kong lebih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan karenanya kurang menggali pengalaman subjektif pelaku usaha meskipun membahas topik yang serupa. Next, selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian studi kasus. Nah, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai strategi utama. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali fenomena manajemen risiko keuangan secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata pasca krisis global. Nah, menurut Atmaja, pendekatan ini efektif digunakan dalam ilmu akuntansi karena memperhatikan realitas sosial dan struktur budaya lokal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Roma yang menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan identifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan UMKM. Next. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data studi kasus. Nah, di sini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk menggali informasi secara mendalam melalui pendekatan kualitatif. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan juga studi dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik manajemen risiko keuangan UMKM secara aktual di lapangan. Nah, menurut Atmojo menekankan bahwa pentingnya regulasi sumber data dalam studi kasus guna meningkatkan validitas temuan penelitian. Demikian juga menurut Atmaja menyarankan bahwa dalam studi kasus kualitatif, interaksi langsung dengan subjek memungkinkan pemahaman terhadap konteks sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Next. Yang ketiga adalah teknik analisis data studi kasus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model
interaktif yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah reduksi data, nah yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik ini dikembangkan oleh Niles dan Hamberman dan dianggap efektif dalam penelitian kualitatif berbasis studi kasus. Menurut Atmaja, menyatakan bahwa pendekatan ini mendukung peneliti dalam menyusun pola-pola tematik berdasarkan narasi empiris dari lapangan. Hal ini serupa didukung oleh Roma yang menerapkan teknik ini untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap keterampilan penyusunan laporan keuangan UMKM. Next. Yang keempat selanjutnya adalah deskripsi tekstual, struktural, dan sintesis dalam studi kasus. Deskripsi tekstual dalam studi kasus merujuk pada penjabaran pengalaman yang dirasakan langsung oleh subjek peneliti dalam menghadapi risiko keuangan. Nah, narasi ini tuh diperoleh melalui wawancara mendalam yang menggambarkan persepsi perilaku UMKM terhadap ketidakpastian ekonomi dan dampaknya terhadap kondisi keuangan usaha mereka. Menurut Widyantoro, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna subjektif yang tidak bisa didapat hanya melalui data kuantitatif. Menurut Taufik, menambahkan bahwa deskripsi tekstual yang kuat akan membentuk kerangka pemahaman awal tentang fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, deskripsi struktural menjelaskan konteks atau kondisi di mana pengalaman tersebut terjadi, termaksud di lingkungan sosial, budaya, dan kebijakan yang mentarbelakangi. Dalam studi ini, struktur eksternal mencangkup kondisi ekonomi pasca krisis global, perubahan kebijakan fiskal, keterbatasan akses ke pembiayaan, dan intervensi fintech terhadap UMKM. Menurut Rahayu, mengungkapkan bahwa pemahaman atas struktur ini penting untuk menilai seberapa besar pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan keuangan pelaku UMKM. Hal ini ditegaskan oleh Perdana yang mencatat pentingnya mempertimbangkan dinamika lokal dalam menghadapi pola pengelolaan risiko UMKM. Sekian presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.